Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nur Fikri di mata kuliah Keterampilan Komunikasi dan Kerjasama, program studi Teknik Informatika dan Sistem Informasi. Sekarang kita memasuki pertemuan yang ke-10 dengan topik pembahasan mengembangkan dan mengelola tim. Nah, di sini ada objek pembahasan. Yang pertama ada mengembangkan potensi individu, yang kedua itu mengembangkan kinerja tim, yang ketiga yaitu melakukan koordinasi anggota tim, dan yang keempat yaitu mendelegasikan tanggung jawab. Namun pada kesempatan pertemuan yang 10 ini kita berfokus pada pengembangan kinerja tim. Nah, apa yang nanti yang akan kita bahas? Yang pertama yaitu tujuan organisasi dirancang, kemudian standar prosedur unjuk kerja tim itu ditetapkan, kemudian juga masukan dari anggota tim dicatat, selanjutnya itu hasil kinerja tim dievaluasi, dan yang terakhir yaitu hasil kinerja tim yang tidak sesuai diperbaiki. Nah, ini ada satu video tentang bagaimana seorang pemimpin yang memberikan arahan kepada anggotanya di saat anggotanya itu mengalami atau ada kendala dalam proses kinerjanya. Oke teman-teman, itu adalah sebuah video tentang fungsinya seorang pemimpin, di mana di saat membernya atau anggotanya ada kendala dalam proses kinerjanya, dia datang untuk membantu, untuk memberikan solusi kepadanya. Nah, pembahasan yang pertama itu tujuan organisasi dirancang, yaitu ada visi, misi, dan tujuan. Nah, visi yaitu cara pandang yang jauh ke depan kemana organisasi itu harus dibawa agar tetap eksis atau mampu bersaing, inovatif, dan antisipatif. Kemudian ada juga misi. Nah, misi adalah suatu pernyataan di mana di dalamnya telah tertera tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta sasaran yang ingin dicapai. Kemudian juga ada tujuan. Nah, tujuan adalah suatu cita-cita yang disertai dengan usaha dan pernyataan yang jelas kemana organisasi akan dibawa. Tidak akan ada langkah maju tanpa adanya tujuan yang tegas. Sehingga dalam organisasi itu perlu adanya visi, misi, dan tujuan. Nah, visi ini sebagai hal yang akan dituju, kemudian misi ini adalah proses dalam mencapai yang ditujunya, sedangkan tujuan itu adalah pernyataan yang jelas mau kemana nih organisasi itu dibawa. Karena kan tanpa tujuan, ya namanya organisasi tanpa ada tujuan, tidak ada semangat, ya ini tidak akan ada perkembangan untuk tercapainya tujuan itu. Yang kedua ada standar prosedur unjuk kerja itu ditetapkan. Nah, di sini ada dua fungsi dasar SOP atau Standard Operational Procedure yang menjadi fungsi esensial. Yang pertama, sebagai rujukan ke knowledge base bagi kegiatan operasional yang senantiasa diperbarui. Nah, SOP ini bisa membantu karyawan dalam mengembangkan atau sebagai panduan dia dalam bekerja. Dengan adanya SOP ini mereka ada petunjuknya, apa yang harus dikerjakan, kemudian apa juga yang harus dicapai, dan lain-lain.
Yang kedua sebagai arsip pelacakan kegiatan operasional, penilaian dan perbaikan. Nah, dengan adanya SOP ini nanti organisasi pun bisa melakukan pelacakan atau penilaian, sehingga nanti apakah kinerja teman-teman ini sesuai atau tidak, ataupun setiap tahun itu mengalami peningkatan atau tidak, ataupun malah semakin berkurang. Nah, kemudian juga dalam pembuatan SOP itu ada tim penyusun SOP-nya yang terdiri dari ada penulis SOP, nah biasa disebut dengan autor. Kemudian juga ada pelaksana di lapangan. Nah, untuk pelaksana di lapangan yaitu employee atau karyawannya. Terus juga ada pengawas lapangan. Pengawas lapangan ini bisa disebut dengan supervisor. Dan yang keempat yaitu ada atasan pengawas atau manajer. Selanjutnya, kapan sih kita harus menyusun SOP? Nah, SOP ini kan panduan dalam kita bekerja ya. Jadi SOP itu harus ada sebelum suatu pekerjaan itu dilakukan. Kemudian SOP juga digunakan untuk menilai apakah pekerjaan tersebut itu sudah dilakukan dengan baik atau tidak. Nah, setelah SOP itu kita buat, kita rancang, uji SOP gitu kan sebelum kita laksanakan. Nah, kemudian juga lakukan revisi setelah 1 atau 2 bulan. Nah, jadi di sini tuh SOP yang sudah kita bikin atau rancang itu kita buat trialnya. Nah, setelah SOP ini dilakukan, jadi lakukan revisi jika ada perubahan langkah kerja yang bisa diakibatkan oleh contohnya adanya mesin baru, kemudian ada peralatan baru, tambahan pekerja, juga kemudian lokasi berbeda, dan semua yang mempengaruhi lingkungan kerja. Kemudian juga mintakan masukan dari para pelaksana untuk menjadi bahan perbaikan SOP secara teratur. Nah, di sini ada tahap penyusunan SOP. Yang pertama ada tahap persiapan. Yang kedua ada tahap pembentukan organisasi tim. Yang ketiga ada tahap perencanaan. Yang keempat yaitu tahap penyusunan. Yang kelima ada tahap uji coba. Yang keenam ada tahap penyempurnaan. Yang ketujuh ada tahap implementasi. Yang kedelapan tahap pemeliharaan dan audit. Ini adalah rangkaian tahapan dalam penyusunan SOP dalam suatu organisasi. Nah, dalam mengelola tim itu setiap pimpinan itu yang ketiga itu harus mencatat setiap masukan dari anggota tim. Nah, mencatat ini diartikan sebagai praktik merekam informasi yang didapat dari sumber luar seperti dalam forum diskusi ataupun kuliah. Nah, dengan mencatat ini seorang pimpinan akan mendapatkan masukan-masukan dari anggota tim, sehingga setiap masukan itu ada rekaman informasinya. Nah, mencatat dengan efektif itu harus mencakup 3 hal. Yang pertama itu mampu mengidentifikasi gagasan utama dan hubungan antar gagasan tersebut dalam suatu paparan. Yang kedua, mampu memahami makna di balik gagasan-gagasan tersebut. Kemudian yang ketiga, mampu menyajikan gagasan-gagasan tersebut dengan bahasa sendiri. Kiat dalam mencatatnya, yang pertama yaitu menjajaki informasi awal, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga yaitu memperhatikan secara aktif. Dalam teknik mencatatnya yang harus kita siapkan yaitu dengan program atau dengan metode catatan TS, tulis dan susun. Nah, dengan program atau metode tulis dan susun ini dalam proses pencatatan kita akan ada proses memperhatikan. Nah, dalam proses memperhatikan itu kita diharuskan untuk menulis apa saja yang disampaikan oleh pimpinan saat forum diskusi itu atau meeting itu berlangsung. Nah, setelah rekam informasi itu kita dapatkan, selanjutnya kita susun ke dalam bentuk laporan. Kemudian juga ada mind map atau berbentuk organizer grafik. Nah, biasanya kalau mind map ini untuk mengetahui apakah kinerja itu kita itu ada meningkatkan
meningkat performanya ataupun menurun ataupun biasa saja. Dengan adanya grafik ini kinerja karyawan itu akan terlihat apakah semakin baik ataupun semakin buruk. Nah, setelah kita melakukan saling tukar informasi dengan pimpinan memberikan arahan, kemudian juga yang keempat itu hasil kinerja tim itu akan dievaluasi. Apa sih fungsinya evaluasi kerja ini? Fungsinya yang pertama itu memberikan barikan kepada pegawai ternilai mengenai kinerjanya. Jadi pegawai itu mengetahui nih terkait hasil dari seorang pimpinan yang menilainya. Kemudian juga sebagai alat promosi atau demosi. Nah, kalau promosi itu biasanya pimpinan akan memberikan jabatan yang lebih tinggi, akan dinaikkan jabatannya. Sedangkan kalau demosi itu biasanya perubahan jabatan menuju jenjang atau jabatan itu akan lebih rendah dan didasari oleh pertimbangan turunnya prestasi atau kemampuan kerja karyawan yang bersangkutan. Yang ketiga sebagai alat memotivasi ternilai. Dengan adanya evaluasi ini ada bukti nilai yang akan didapatkan oleh karyawan sehingga bisa menjadikan motivasi itu akan terus meningkat. Kemudian yang keempat sebagai alat pemutus hubungan kerja dan merampingkan organisasi. Nah, kalau kinerja kita menurun, otomatis yang namanya PHK atau kegiatan merampingkan organisasi akan dilakukan. Kenapa? Karena kan keefektivitasnya karyawan dalam organisasi. Terus yang kelima yaitu menyediakan alasan hukum untuk pengambilan keputusan personalia. Yang keenam, penentuan dan pengukuran tujuan kinerja. Yang ketujuh, konseling kinerja buruk. Nah, dalam konseling kinerja buruk ini, saat adanya program evaluasi, seorang pimpinan ataupun anggotanya akan mengetahui nih bagaimana kalau karyawan itu prestasinya atau kinerja semakin menurun atau buruk. Nah, di sini ada program konseling. Apa sih yang menyebabkan karyawan itu menurun prestasinya atau kinerjanya? Contohnya itu setiap tahun catatan tidak masuk tepat waktunya atau disiplin kinerja itu semakin kurang. Nah, itu apa sih alasannya gitu kan? Apakah ada faktor keluarga ataupun faktor-faktor yang menjadi pemicunya? Yang kedelapan itu mendukung perencanaan sumber daya manusia. Yang keenam, untuk menentukan kebutuhan pengembangan SDM. Nah, dengan adanya evaluasi ini, maka seorang pimpinan akan memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Yang ke-10, merencanakan dan memvalidasi perekrutan tenaga baru. Nah, dengan ada evaluasi contohnya produktivitas semakin meningkat, kebutuhan semakin meningkat, sedangkan SDM-nya itu kurang. Nah, berarti dengan adanya evaluasi ini ternyata perlu nih untuk meningkatkan produktivitas, sepertinya harus melakukan perekrutan tenaga baru. Yang ke-11 yaitu sebagai alat manajemen kinerja organisasi. Yang ke-12 yaitu pemberdayaan pegawai. Yang ke-13 yaitu menghukum anggota. Yang ke-14 yaitu penelitian. Setelah kita melakukan evaluasi, nah di sini ada ciri-ciri tim itu memiliki kinerja yang tinggi. Yang pertama yaitu seluruh anggota mempunyai tekad menyelesaikan tujuan atau misi yang dikembangkannya. Jadi semua anggota itu mempunyai tekad yang kuat bagaimana dia tanggung jawab dalam menyelesaikan tujuan atau misi yang ada dalam organisasi itu. Terus yang kedua, tim bekerja dalam lingkungan yang anggotanya saling terbuka dan percaya satu sama lainnya. Jadi kalau sudah ada tim yang mempunyai kinerja tinggi itu, anggota itu akan ada keterbukaan dan saling percaya. Dengan begitu nanti akan menjadikan tim itu akan semakin solid. Yang ketiga, seluruh anggota merasa memiliki tim dan secara sukarela mereka berpartisipasi di dalamnya. Nah, dengan adanya kenyamanan dan sudah merasakan ternyata ini tuh tim saya nih, sehingga dalam
kalau ada dalam kegiatan, kalau dalam suatu tim itu membutuhkan bantuan, dia akan sukarela untuk membantu gitu kan, berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan atau membantu dalam pekerjaannya. Yang keempat, anggota terdiri atas orang-orang dengan pengalaman, gagasan, pandangan yang berbeda, dan perbedaan ini dihargai. Yang kelima, semua anggota tim secara terus-menerus belajar dan memperbaiki dirinya. Hal ini membantu meningkatkan kemampuan tim dalam memecahkan persoalan. Yang keenam, semua anggota tim mengerti peranan dan tanggung jawabnya, sehingga terjadilah saling menghargai satu sama lainnya. Kemudian yang ketujuh, yaitu keputusan diambil berdasarkan konsensus. Yang kedelapan, itu setiap anggota tidak berkomunikasi secara terbuka, langsung dan saling mendengarkan satu sama lain dengan objektif dan penuh kesabaran. Yang kesembilan, tim dapat menangani konflik tanpa harus memunculkan permusuhan. Yang kesepuluh, yaitu pimpinan tim apakah temporer atau tetap mempraktikkan gaya kepemimpinan partisipatif. Nah, kalau kepemimpinan partisipatif ini di mana seorang pemimpin itu mendorong anggotanya untuk berpartisipasi. Jadi pimpinan itu sudah mempercayakan dan sudah yakin akan bawahannya terkait keputusan yang akan disepakati. Jadi dengan adanya kepemimpinan partisipatif ini, semua anggota itu akan memberikan ide, saran, dan nanti bisa disepakati bersama. Nah, kemudian meningkatkan produktivitas kerja. Yang pertama ada lingkungan kerja. Ini sudah pasti ya, lingkungan ini sangat berpengaruh dalam produktivitas kerja, terkait kenyamanan dan lain-lainnya. Terus juga yang kedua ada atasan yang terbuka dan hormati. Nah, dengan adanya atasan atau pimpinan yang terbuka, ya member pun biasanya akan otomatis akan memberikan rasa hormat dan akan melakukan apa saja yang akan diperintahnya. Terus juga yang ketiga, berikanlah penghargaan. Nah, penghargaan ini harus dilakukan dalam sebuah organisasi. Kenapa? Sebagai alat motivasi atau reward yang diberikan atas kinerja pegawai yang terbaik ataupun yang memiliki produktivitas yang sangat tinggi. Di sini ada karakteristik dari tim yang efektif. Ya, berarti nanti yang pertama yaitu memiliki pemahaman akan tujuan yang jelas, kemudian juga memiliki anggota yang kompeten dengan kemampuan teknik dan interpersonal yang sesuai, kemudian juga menunjukkan tingkat saling percaya dalam karakter dan integritas anggota kelompoknya. Selanjutnya itu menyatukan komitmen untuk mencapai tujuan tim, memiliki sistem komunikasi yang baik, terus memiliki kemampuan bernegosiasi, selanjutnya memiliki kemampuan yang sesuai, dan yang terakhir itu memiliki lingkungan yang mendukung